kedua ini kita sudah ada di dalam kelompok IPA, ada kelompok IPS untuk dengan jurusan masing-masing dari mata pelajaran di IPA dan IPS. Yang akan kita buat pada kesempatan ini adalah proses kita menyusun perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran tentunya bagi kita perangkat pembelajaran kurikulum 2013, terutama RPP 1 Jelai, RPP 1 halaman. Ingat apa yang menjadi acuan utama dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran. Patokan yang utama adalah tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam apa yang disebut dengan standar kompetensi lulusan. Profil kelulusan inilah yang menjadi acuan kita. Siswa akhirnya menjadi seperti apa setelah lulus atau selesai di satuan pendidikan. Itu ada di standar kompetensi lulusan. Lalu dari SKL masuk kepada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu sudah ada dan termuat di dalam seluruh mata pelajaran KI dan KD masing-masing. Tanggung jawab kita adalah sekarang fokus pada kata kerja operasional masing-masing KD untuk masing-masing mata pelajaran. Dari KD itu kita menciptakan atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi. IPK menjadi hal yang penting untuk kita menyusun perangkat ini, karena itu adalah bagian dari wujud dari kecerdasan kita atau wujud dari kemampuan kreativitas guru dalam menyusun sebuah perangkat pembelajaran. Karena dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi secara tepat, kita akan bisa mampu membuat apa yang disebut metode pembelajaran yang kita pilih untuk melaksanakan proses pembelajaran aktif ini. Jadi silakan berdiskusi dalam kelompok. Mungkin nanti dari hasil diskusi itu sebentar ada yang salah satu dari kelompok mempresentasikan kira-kira RPP 1 halaman dengan kegiatan pembukanya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, dan kegiatan penutup seperti apa untuk aktivitas proses. Ini menjadi penting supaya besok dalam kegiatan selanjutnya itu adalah kita menerapkan proses itu dalam aktivitas kegiatan tatap muka bersama dengan peserta didik. Ibu Christine dengan Pak Sipri yang besok nanti akan mewakili kita untuk proses kegiatan pembelajaran dengan peserta didik. Itu arahan awal. Sekarang silakan di dalam kelompok berdiskusi dan silakan menghasilkan hari ini rencana pembelajaran. Penilaian terhadap sikap mengembangkan, kedua mengintegrasikan pengalaman pribadi. Baik, kita akan masuk dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan salah satu dari sekian mata pelajaran yang diimplementasikan di sekolah kita. Mata pelajaran umum yang kami sepakati yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Di mata pelajaran bahasa Indonesia, saya dan rekan-rekan tim kami mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran aktif, yang mana siswa yang menjadi pusat dalam pembelajaran atau student center learning.
yang mana di dalam kegiatan ini juga kami berusaha menerapkan sistem atau pola pembelajaran learning by doing, belajar sambil melakukan. Jadi dengan melakukan, siswa melalui segala proses pembelajaran yang diterima. Jadi langsung pada kami mencoba mendesain sebuah pembelajaran yang mana hasil akhir dari pembelajaran itu sampai pada ranah C6 atau ranah mencipta. Siswa dapat menghasilkan sebuah produk sesuai dengan tuntutan KD dan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Sebelumnya kami sampaikan dulu muatan kompetensi dasar yang kami pilih sesuai dengan tuntutan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum khusus sesuai dengan kondisi COVID. Itu salah satu muatan KD yang termuat, yaitu 3.2 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Jadi materi pokoknya itu adalah cerita sejarah atau novel yang isi di dalamnya itu adalah cerita sejarah, tokoh sejarah, tokoh tempat bersejarah, peristiwa bersejarah, dan lain-lain. Ini khusus untuk siswa kelas 12 semester ini. Kami mencoba meramu tujuan akhir dari pembelajaran ini, yaitu siswa dapat menghasilkan atau menulis sebuah cerita teks sejarah berdasarkan pengalaman pribadi. Berarti dalam hal ini menulis cerita sejarah dirinya atau cerita sejarah di tempat asalnya. Jadi siswa bisa menulis tentang legenda terjadinya Danau Kelimutu, contohnya yang dari Ende menulis tentang Danau Kelimutu, yang dari Sumba sendiri dari kita mungkin menulis cerita sejarah Danau Wekuri. Siswa bisa mengangkat itu, menerapkan pengetahuannya ke dalam pembelajaran yang sifatnya kontekstual. Nah, adapun urutan-urutan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah kami susun bersama, itu pendahuluan saya pikir umum, salam, sapa, doa, mengecek kehadiran siswa, persepsi. Kami merencanakan mengulang dulu materi sebelumnya sebelum lanjut ke materi berikutnya agar siswa tidak melupakan materi pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu masuk pada kegiatan inti, kami membiasakan siswa untuk berliterasi. Jadi beberapa menit sebelum kegiatan inti, siswa kami berikan kesempatan untuk berliterasi. Literasi di sini yaitu siswa membaca, ya, siswa membaca sebuah teks, atau yang cenderung kami lakukan di kebiasaan di sini yaitu siswa setiap pekan itu diwajibkan membaca karya sastra, membaca buku. Setelah itu pada setiap pertemuan siswa wajib mempertanggungjawabkan buku yang sudah dibacanya. Jadi sedikit mereview kembali hasil kegiatan literasi, dan itu rutin setiap pekan itu terjadi. Jadi pada kegiatan literasi siswa diminta untuk membaca teks sejarah yang sudah kami sediakan. Setelah itu setelah kegiatan literasi kami mendesain juga ada kegiatan critical thinking. Jadi setelah literasi ada kegiatan critical thinking. Pada kegiatan ini siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual yang ditemukan pada teks cerita tersebut hingga pada pertanyaan kontekstual. Jadi ada naskah pada kegiatan literasi. Pada tahapan critical thinking, siswa diminta untuk mengkritisi isi dengan cara mendata, ya, mendata atau mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang mungkin mereka belum ketahui yang ada di dalam teks. Setelah itu pada kegiatan collaboration, jadi setelah literasi ada thinking, ada collaboration. Di situ peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan atau mengumpulkan informasi yang tadi mereka duduk sendiri-sendiri, mereka dikelompokkan, dikolaborasikan karena teksnya sama, satu jenis teks yang sama, dikolaborasikan sehingga terjadi interaksi tidak hanya dengan rekan di sampingnya saja, tetapi mungkin lintas lorong, ya. Jadi siswa dari deret ini dipindahkan bergabung dengan tim dari deret lain. Jadi ada heterogenitas, mereka menyatu dalam keragaman. Nah, hal-hal apa saja yang mereka lakukan atau perlu dilakukan pada tahapan collaboration ini, yaitu mereka harus menentukan dulu sebelum sampai pada tahap C6, mereka harus ke C1, C2, C3 dan seterusnya. Maka mereka sesuai dengan materi ini, mereka harus menentukan dulu unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam teks cerita sejarah tersebut. Nah,
Jadi teks cerita sejarah tersebut mereka harus tahu dulu unsur-unsurnya apa. Jadi guru tidak langsung menjelaskan atau menanamkan konsep teori, tapi guru kami memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya untuk menemukan sendiri. Jadi ada inquiry di sini. Siswa menemukan sendiri, ada discovery, mereka menemukan sendiri. Nah, ada unsur apa? Jadi guru tidak menerangkan dulu unsur pembangun sebuah cerita adalah ini, tidak. Biarkan mereka menemukan sendiri, berbekalkan pengalaman yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Setelah itu, siswa juga dalam tahapan collaboration ini, siswa diminta untuk menentukan informasi penting. Hal penting apa yang Anda dapatkan di dalam teks tersebut? Jadi misalnya, teks yang kami berikan kepada siswa, teksnya sudah kami siapkan. Ada satu contoh teks kami siapkan, itu cerita sejarah tentang perjalanan hidup Insinyur Soekarno. Jadi kira-kira hal penting apa saja yang ingin mereka ketahui dari sosok Soekarno? Oh, mungkin beliau lahir di mana, sepak terjang dalam proses kemerdekaan ini seperti apa, beliau memiliki berapa istri, berapa buah hati dari masing-masing perkawinan, hal-hal apa saja yang menonjol dalam dirinya. Ini informasi penting yang harus mereka ketahui. Insinyur Soekarno mendapatkan gelar sebagai apa, itu juga perlu mereka pahami, sehingga bukan menjadi hal baru kalau orang bicara tentang singa mimbar, pemikiran mereka langsung terarah, oh Insinyur Soekarno jago pidato. Seperti itu harapan kita. Setelah itu, setelah tahapan collaboration masih di kegiatan inti, itu ada tahapan yang namanya communication. Jadi hasil dari kolaborasi mereka mengomunikasikan. Nah, di bagian komunikasi ini, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Jadi di kelompok itu kami mendesain ada kelompok wajib. Jadi misalnya ada 4, genap ketemu genap, ganjil ketemu ganjil. Jadi ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 3 wajib menanggapi. Mereka menjadi kelompok wajib yang harus menanggapi. Setelah itu kelompok genap ini menjadi kelompok ahli. Ketika kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 2, begitu seterusnya. Sehingga masing-masing kelompok itu punya tanggung jawab. Kalau kita tidak lakukan seperti itu, tim lain tidak mau peduli karena mereka berpikir kami tidak punya peran. Yang berperan hanya yang presentasi. Sehingga masing-masing tim kami berikan tugas, sehingga ada kewajiban yang mereka emban. Setelah tahapan communication, kami masuk pada tahapan creativity, ya, kreativitas, yang mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait isi dari struktur pembangun cerita, informasi penting, unsur kebahasan, hingga sampai pada akhirnya mereka menulis, mencipta, menghasilkan sebuah cerita berdasarkan pengalaman diri mereka, minimal sejarah perjalanan hidup mereka dengan menerapkan unsur-unsur yang sudah dipelajari, yang sudah dibekali atau yang mereka temukan sendiri dalam proses itu. Sampai pada tahapan ini kita akhirnya masuk pada kegiatan penutup, yang mana penutup itu guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Jadi mereka merefleksikan unsur-unsur pembangun cerita itu. Ada satu unsur intrinsik namanya amanat atau pesan. Nah, di refleksi ini mereka mengaitkan amanat apa yang dapat kamu beroleh dari pelajaran ini. Ya, mereka masukkan ke refleksi. Oh, misalnya siswa menjawab, contoh ya, Insinyur Soekarno dikenal dengan orang yang gigih, pejuang. Maka saya dalam menggapai cita-cita saya juga harus memiliki jiwa pejuang. Saya harus menggantungkan cita-cita saya setinggi langit dan saya harus berusaha untuk menggapainya. Dan beragam, nanti tergantung mereka bagaimana merangkai, mengekspresikan itu dalam sebuah kalimat refleksi. Berikutnya, tidak lupa juga tentu selalu ada evaluasi, ada penilaian, ya, ada penilaian. Guru menyampaikan RPP atau rencana pertemuan berikutnya, dan yang terpenting adalah tugas. Jadi tim kami kompak bahwa setiap akhir pembelajaran kami harus selalu memberikan tugas. Apapun itu harus ada tugas. Materinya apapun harus selalu ada tugas, dan itu komitmen dari tim kami. Masing-masing dengan bidang keahliannya selalu harus ada tugas.
baik itu proyek, portofolio, yang penting harus ada tugas. Dan tugas itu selalu kami apresiasi dengan memberikan nilai. Dan kami komitmen bahwa kami harus periksa tugas itu. Jadi bukan hanya memberikan tugas setelah itu mengumpulkan terus tercecer kemana-mana, tapi tidak, kami berusaha untuk memeriksa dan mengembalikan agar siswa bisa tahu perkembangan belajarnya sendiri. Jadi mereka juga termotivasi. Jadi kami juga rencana nanti di akhir pembelajaran kami akan membuat lomba bercerita, cerita sejarah. Jadi tidak hanya sampai pada tuntutan menulis, mencipta, tapi mempraktikkan, bercerita. Cerita pertama itu kepada rekannya dulu, dia cerita tentang dirinya atau apapun itu kepada rekannya nanti berbalik menceritakan itu. Setelah itu menceritakan kepada seluruh kelas. Yang terbagus akan kami pilih untuk diperlombakan di antara mereka atau di antara kelas paralel kelas sebelah. Gitu. Saya pikir itu saja penjelasan singkat dari kami, dari tim kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, kami persilakan untuk kelompok kedua. Pada kelompok IPA, Ibu Mince mewakili teman-teman dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok IPA untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kami kerjakan, yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini mengambil mata pelajaran sejarah. Terima kasih kepada teman-teman guru yang telah mewakili kelompok untuk presentasi hasil penyusunan perangkat pada hari ini. Kita nanti akan lanjut dengan kegiatan praktek nyata, proses kegiatan belajar mengajar besok yang akan diwakili oleh Pak Sipri dan Ibu Christine. Itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Semoga perangkat-perangkat yang ada menjadi modelnya SMA Seminari Sinar Buana. Tuhan memberkati.